meneliti di Kuok, khususnya rumah lontiok? Kami memilih meneliti di Kuok, khususnya di rumah lontiok, karena rumah ini tidak hanya mencerminkan keunikan arsitektur Melayu, tetapi juga merefleksikan sistem pemerintahan adat yang khas. Sistem adat di Kuok menganut prinsip musyawarah dan kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, seperti pembagian peran antara penghulu, nenek mamak, dan tokoh adat lainnya. Rumah lontiok menjadi simbol dari nilai-nilai ini, dengan setiap ruang dalam rumah melambangkan fungsi sosial dan struktur pemerintahan adat, sehingga menarik untuk diteliti dari aspek budaya, sosial, dan politik lokal. Seperti inilah isi rumah lontiok. Itu sebagai acuan untuk hukum-hukum kita hari ini. Ya. Baik hukum apa namanya? Baik mengenai hukum nanti perdata, itu juga mengacu nanti ke hukum barat. Hukum pidana juga seperti itu. Padahal kita sudah punya hukum jauh sebelum itu. Hukum adat. Itu yang disebut dengan norma adat atau aturan adat atau hukum adat. Nah, perlu kita pahami ya, kita mengambil juga apa yang terdapat, apa yang tertinggal di rumah lontiok ya. Karena di rumah lontiok kita ini gambaran sebuah tatanan di dalam masyarakat. Ya, ornamen yang terdapat di rumah lontiok ini penggambaran tatanan di dalam sebuah masyarakat. Baik itu dari segi hukum, baik di segi kehidupan. Ini tergambar semua di rumah lontiok. Izin bertanya, Pak. Oke. Rumah ini dibangun oleh apa namanya? Maksudnya termasuk ketua adat atau ya, ketua nanti kita jelaskan sedikit ya. Kita mengambil nanti karena buku hukum adat itu tidak ada keluar sampai hari ini. Tidak ada ya. Karena jarang ya. Apa namanya, orang membukukan hukum adat atau hukum adat. Banyak hukum adat itu melalui yang tersirat. Tapi itu diakui. Iya, betul. Tapi itu diakui. Walaupun tidak tersurat, tapi hukum itu tetap diakui. Ya. Karena kita memahami tentang sebuah bahasa. Lengkungnya bagaikan sebuah perahu. Nah, ini penggambaran alat transportasi pada zaman dulu. Ini intinya dulu. Sebuah rumah, rumah ini ada penggambaran alat transportasi. Maka banyak orang mengatakan rumah lontiok ini mirip dengan perahu atau disebut juga rumah kapal. Ini gambaran alat transportasi. Suku itu sebenarnya nama yang menjalankan roda pemerintahnya atau kampungnya. Nah, kepala suku itu simbol pimpinan. Kepala negara. Ya, simbol. Ya, nanti simbol. yang mengatur semuanya itu tuh kampungnya. Orangnya sama atau beda tuh, Pak? Beda orang. Beda orang. Beda Oh. orang. Beda orang. Beda orang. Tahu ya? Iya. Jadi kemenakan dari kepala suku itu satu cuman. Siapa tuh kampung? Jadi ya punya anak kemenakan yang banyak siapa? Tuh kampungnya. Orang yang punya kampungnya. Keseimbangan. Jembatan Ratu Berangin itu tanpa tiang, ya. Tapi dia kokoh dan kuat. Tanpa tiang tengah. Di mana kekuatannya? Pada titik keseimbangan penyambungan di tengah. Nah, salah satu kekuatan rumah lontiok juga berada di keseimbangan. Rumah lontiok itu diambil dari kata melengkung. Kelengkungan yang seimbang itu lontiok. Kekuatannya di mana? Pada titik keseimbangan kelengkungannya. Kemudian ditambah kekuatan itu ada pada sayap, wing. Ya, sayap itu simbol dari juga kekuatan. Burung ingin terbang jauh harus memiliki sayap yang kuat. Makanya di sayap ini ada simbol ornamen ular. Ular ini salah satu hewan yang kuat. Naga. Ini matanya. Dia ada segini. Ini badannya. Dia ngantung. Ini mata. Dia ngantung. Ya. Di kiri kanannya ada ornamen ular sebagai simbol kekuatan. Kemudian karena dia memilih ada sayap cadangan satu lagi. Ya, ini sayap untuk kekuatan dan ada sayap untuk pertahanan. Ada sayap pertahanan ya. Ini makanya ada simbol senjata di sini. Ini pegangannya. Ini senjata rahasia untuk pertahanan. Ini pegangan. Ini matanya ada di dalam.
Oh, Ini gagangnya. oh. Ini hulunya. Hulu ternyata matanya ada di dalam. Ini fungsinya untuk sebuah pertanian. Ini ornamen senjatanya. Dan sedangkan untuk ekonomi pangan, nah ini ada tiang dihiasi dengan buah padi. Ini ornamen buah padi, gambaran sebuah ornamen buah padi. Hanya 7 tiang dihiasi dengan ornamen buah padi sebagai simbol ketahanan pangan. Ayo Pak. Ini penopang ya. Ada perbedaan jenjang dengan tangga, jangan disamakan nanti. Semuanya dibilang tangga, jangan. Ada perbedaan jenjang dengan tangga. Kalau tujuannya untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi, namanya jenjang, bukan tangga ya. Oh, Pak. Kalau tujuan utama yang mengambil sesuatu yang ada di bawah, baru namanya situ tangga. Beda soal beda fungsi, beda. Itu dibedakan nanti nama, beda fungsi, beda nama. Satu tujuan menuju ke tempat yang lebih tinggi, namanya jenjang. Makanya tidak pernah ada yang namanya tangga pendidikan. Yang ada cuma jenjang pendidikan, karena tahapannya dari bawah ke atas. Ada perbedaan. Nah, kalau untuk tamu pergi kita ke tinggi sungai sekarang, ada tuh 2, 3, 4. Di sini juga 4. Izin tadi tuh Pak. Ya, artinya kesepakatan itu menyatukan pendapat, suara, membulatkan hasil dari kesepakatan, menyatukan pendapat. 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sisi lagi 5 dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, mulanya 6. Ya, ya. Ini dasar hukum. Penopang baru bisa dikatakan itu rumah adat. Apabila makanya tidak semua rumah lontio itu juga dikategorikan rumah adat. Tapi setiap bangunan yang memiliki atap melengkung dikategorikan itu rumah lontio. Tapi tidak semua rumah lontio dikategorikan rumah adat. Lakukan pertama kali itu penjalinan hubungan, mengukuhkan sebuah jalinan dulu. Ini yang di bawah. Sosial ini kita jalin dulu. Ya, makanya jalinan ini nggak putus-putus. Oh ini melambangkan jalinan masyarakat ya. Oke. Di atasnya apa? Nah, ini baru pimpinan. Simbolnya kasih. Jadi seorang pimpinan itu tidak harus dia melihat menyeluruh. Memutuskan persoalan itu tidak boleh hanya melihat yang di depan, tapi juga harus mengeliling secara menyeluruh. Maksudnya sebenarnya kalau lumut ini kan sebenarnya replika. Pintunya sebenarnya dari sini. Ya, pintunya dari. Jadi padi itu dimasukkannya dari atas.